wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, terutama yang kenal dengan kami Jejak Leluhur dan teman-teman saya dan para mahasiswa saya di Universitas Dr. Sutomo. Saya Bambang Sigit Sucahyo yang dikenal sebagai pengajar di lembaga perguruan tinggi. Malam ini saya akan menjelaskan tentang ramainya pemberitaan yang akhir-akhir ini mengguncang Indonesia, terutama mengguncang orang-orang yang dekat dengan pantai-pantai, terutama pantai selatan, yaitu peringatan BMKG, Badan Meteorologi Geofisika Indonesia, sebagai perpanjangan tangan pemerintah resmi yang tidak bosan-bosannya menyampaikan, menginformasikan tentang prediksi hitungan secara cermat dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh BMKG bahwa Nusantara Indonesia ini akan dilewati sebuah gempa besar atau gempa yang cukup besar antara 7 sampai 8 skala Richter. Pemirsa yang saya hormati, ini bukan menakut-nakuti, bukan. Jadi ini adalah sebuah kebijakan pemerintah. Nah, sekarang saya akan coba untuk mengedarkan ini semuanya. Kamu tahu nggak? Dalam 1 dekade, Cina udah pimpin 8 dari 10 industri paling penting dunia. Bukan cuma teori, tapi bikin iri. Sejak 2015, Xi Jinping dorong Project Made in China 2025. Peta jalan ambisius buat rebut 10 sektor teknologi strategis dunia. Hari ini, Cina pimpin mobil listrik, solar panel, drone militer, artificial intelligence dan robotika, bahkan chip dan superkomputer. Kereta mereka udah paling cepat, bisa lari 600 km per jam. Jet tempur generasi ke-6 mereka digadang lebih canggih dari F-35 Amerika. Mereka juga pegang 50% produksi industri baja di dunia. Punya cadangan rare earth lebih dari 80%. Bahan penting untuk teknologi global. Kok bisa secepat itu? Karena semua ini nggak terjadi tiba-tiba. Xi Jinping bangun sistem dari akar. Riset bertahun-tahun dengan dana lebih dari 440 miliar dolar per tahun. Xi Jinping beri subsidi, insentif ekspor, dan listrik murah buat pabrik unggulan. Industri lokal juga dilindungi sampai bisa mandiri. Ditambah, kampanye anti korupsi besar-besaran yang bikin birokrasi bersih dan investor makin yakin. Tahun 2020, China rilis konsep Xikonomics, strategi ekonomi 2 jalur, dorong konsumsi dalam negeri, perkuat ekspor dan dominasi rantai pasok global. Mereka bikin dunia ketergantungan. Makanya waktu Trump main tarif impor, China cuek, nggak mau diajak nego. Akhirnya, Trump sendiri yang minta ketemu Xi Jinping. Hari ini, China udah kuasai 37 dari 44 teknologi canggih dunia. Mulai dari AI, kuantum, nuklir, bioteknologi, sampai material dan sensor. Platform AI mereka, kayak DeepSeek, udah mulai saingi ChatGPT, tapi dengan biaya jauh lebih rendah. Kalau Cina udah terus inovasi, apa penyebab industri kita masih banyak preman berdasi? Tulis pendapat kamu di komentar. Like and share kalau kamu makin paham. Follow untuk terus nambah wawasan.
kesadaran hakiki ini harus kita capai, kita perjuangkan terus-menerus sampai kita mencapai titik tersebut. Tidak mungkin kita mendapatkan titik keseimbangan tetapi kita tidak bisa melaksanakan beberapa perilaku atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Karena energi ini adalah tarik-menarik, yang pertama kita harus melihat, merasakan teman yang ada di sekitar kita. Persahabatan boleh, pertemanan boleh, tapi kita harus mengetahui bagaimana teman kita ini apakah memiliki energi negatif atau energi positif. Karena Anda atau kita ini adalah energi positif, maka harapannya kita akan menarik orang lain, manusia lain sebagai teman sahabat yang juga harus energi positif. Makanya di dalam pertemanan memilih dan memilah itu hal yang benar dan sah saja. Yang kedua, untuk mencapai kesadaran hakiki, kita harus memahami Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim adalah puncak sab ketujuh, yaitu yang disebut kesadaran hakiki dalam diri kita. Kalau kita ingin mencapai puncak ketujuh, maka kita harus melalui Shiratal Mustaqim seperti di dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad menemui beberapa para nabi-nabi pendahulunya, dan itu 7 tingkatan